Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Mayanti dengan NIM 19250420004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas final saya dari mata kuliah Praktek Teknik Kendali, yakni membuat video tutorial dari 8 hasil praktikum yang telah saya kerjakan, di mana pada praktikum pertama sampai ke-7 menggunakan aplikasi MATLAB dan praktikum 8 menggunakan aplikasi PLC Fix Mitsubishi. Langsung saja berikut tutorialnya. Langkah-langkah percobaan dari praktikum pertama sampai ke-7 itu hampir sama, di mana yang pertama kita membuka aplikasi MATLAB-nya, kemudian klik File New Model, kemudian untuk merangkai-rangkaiannya buat atau mencari blok diagramnya, kita bisa mencarinya dengan cara klik Simulink di browser, setelah itu tarik pada file filenya. Langsung saja kita ke praktikum pertama. Praktikum pertama, dasar pengontrolan Open Loop System, Closed Loop System. Tugas pada praktikum ada dua. Pertama, membuat blok diagram Open Loop dengan transfer FCN yang diganti mulai dari 2 sekon, 3 sekon, 4 sekon, dan 5 sekon. Bisa kita lihat rangkaian blok diagramnya seperti ini. Yang kedua, blok diagram closed loop dengan mengubah ini nilai automobilnya mulai dari 5 sekon, 6 sekon, 7 sekon, 8 sekon, dengan nilai speedometer dimulai dari 0, 1, 0,2 sekon, 0,3 sekon, dan 0,4 sekon. Lanjut, praktikum 2, sistem kendali umpan balik. Yang pertama, tugas pada praktikum ini ada 4 dengan transfer VCN yang sama. Yang pertama, kendali proporsional dengan nilai gain 100 kp dengan hasil scope sebagai berikut. Yang kedua, kendali derivatif dengan nilai gain 100 kp dengan hasil scope sebagai berikut. Yang ketiga, kendali integral dengan nilai gain 100 kp dengan hasil scope sebagai berikut. Yang keempat, kendali PID, yakni gabungan dari proporsional, integral, dan derivatif dengan nilai gain 100 kp dengan hasil scope sebagai berikut. Lanjut, praktikum 3, respon waktu sistem orde 1 pertama. Tugas praktikum ini ada 2 dengan transfer VCN yang sama pada tugas kedua. Kedua, di mana tugas 1 menentukan output respon transientnya menggunakan input unit step, ramp, impuls, dan sinus. Tugas kedua menambahkan harga GD. Artinya
GDS-nya pada setiap input unit. Lanjut praktikum 4, respon waktu sistem orde 2. Pada praktikum ini sedikit berbeda di mana di sini kita menggunakan new script. Yang pertama, tugas praktikum ini ada dua dengan fungsi transfer yang berbeda. Kedua, di mana tugas satu memperlihatkan kurva unit step respon dan kurva unit impuls respon dengan fungsi alih sekon tambah 8 per sekon tambah 6 sekon tambah 40. Yang ketiga, tugas kedua inputnya menggunakan unit step function dengan menentukan peak time, reset time, setting time, delay time, overshoot dengan fungsi alih 6 per sekon, pangkat 2 tambah 5 sekon tambah 25 dengan cara seperti ini. Lanjut praktikum 5, sensor dan transducer. Tugas praktikum ini ada dua. Yang pertama, membuat rangkaian blok diagram dari sebuah autopilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensor. Yang kedua, membuat rangkaian blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur probe sebagai sensornya. Lanjut praktikum 6, kendali proses dengan controller PID dengan plat orde 1, di mana praktikum ini terdiri dari proses orde 1 tanpa delay dan proses orde 1 dengan delay. Tugas pada praktikum ini ada dua. Yang pertama, mengubah sekon pada blok transfer VCN menjadi 5. Dengan tugas pertama ini merupakan proses orde 1 tanpa delay. Yang kedua, mengubah time delay menjadi 1, dan tugas kedua ini merupakan proses orde 1 dengan delay. Lanjut praktikum 7, kendali proses dengan controller PID untuk plat orde 2. Sama seperti pada praktikum 6, di mana praktikum ini terbagi menjadi dua. Ada proses orde 2 tanpa delay dan ada proses orde 2 dengan delay. Yang membedakannya hanya di proses ordenya. Pada praktikum ini, tugasnya pun ada dua, di mana tugas pertamanya pada proses orde 2 tanpa delay, yaitu mengubah time delay menjadi 1 dengan nilai P, I, dan D. Kemudian pada tugas 2, mengubah faktor redaman agar plan, yaitu blok transfer VCN,
menjadi sistem Orde 2 sangat teredam. Baik, lanjut praktikum 8, dasar programmable logic controller atau PLC. Praktikum ini menggunakan aplikasi PLC VX Mitsubishi. Untuk langkah-langkah atau cara membuat ladder diagramnya, kita bisa lihat pada buku petunjuk yang telah disediakan pada aplikasi ini, yaitu ada di sini, dan setiap prakteknya itu ada tinggal kita yang kembangkan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka file hasil ladder diagram yang telah saya buat sebelumnya. Tugas pada praktikum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, tugas untuk mengantar simulasi di mana tugasnya yaitu membuat ladder diagram untuk menggerakkan pusher Y2, conveyor Y1, dan supply command pada Y0, dan saat Y1 dan Y0 bekerja mendorong barang dari Y0 ke dalam kotak box. Yang kedua, tugas untuk gerbang logika, di mana tugasnya memiliki kasus dan kasusnya itu seperti ini. Dari kasus tersebut, kita perlu membuat ladder diagram dan simulasinya secara manual menggunakan operation switches di mana yang pertama, ketika proses dimulai maka operating akan menyala. Kedua, kemudian ketika terjadi error atau SW ditekan, maka lampu error akan menyala dan lampu operating tetap menyala. Ketiga, namun ketika lampu stop atau B ditekan atau menyala, maka lampu operating akan mati dan lampu error akan tetap menyala. Di sini saya sudah membuat ladder diagramnya dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita jalankan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.